Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa like, share dan subscribe Sedot.WC Official ya. Jangan lupa siapin snack dan kopinya. Selamat menonton. Film dimulai di Gunung Everest dengan suhu yang sangat dingin, di mana ada seorang kakek-kakek yang gak sabar untuk mencapai puncak dari gunung tertinggi di dunia ini. Sambil diliput sama kameramennya, si kakek bilang kalau dia siap untuk kembali bekerja setelah puas healing, yang membuat si kameramen menyarankan si kakek untuk pensiun, karena mengingat umurnya yang udah berumur 82. Tapi si kakek bertanya apa itu umur 82, karena angka-angka itu gak berarti baginya dan perjalanan hidupnya baru aja dimulai. Gak lama setelah itu teman-temannya memberitahu kalau badainya akan semakin buruk, jadi mereka menyarankan untuk segera turun gunung. Namun si kakek menolak saran itu, dan lanjut mendaki sampai ke puncak. Dan 3 jam kemudian setelah sampai di puncak, tada, dia pun habis hidupnya dengan tubuhnya yang membeku, sehingga kabar itu menjadi breaking news. Ini dikarenakan si kakek adalah seorang konglomerat terkenal dari induk perusahaannya yang bergerak di bidang media, sehingga posisi kepemimpinannya dialihkan ke tangan kanannya bernama Chuck. Sementara itu, ada media lainnya bernama Inside Access, mengabarkan kalau si kakek itu masih single dan gak mempunyai anak, serta gak meninggalkan wasiat apapun. Alhasil 49% saham perusahaannya yang bernilai hampir 600 triliun rupiah, menjadi pertanyaan tentang siapa yang akan mengambil alih saham bernilai mantap itu, jadi Inside Access akan mencari info secepat-cepatnya. Tapi publik gak mengetahui, kalau Inside Access lagi berusaha menjadi media lebih mantap dari media punyanya si kakek, dengan menjatuhkan nama baik perusahaannya secara gak langsung. Sementara itu di ruang pertemuan di gedungnya si kakek, Chuck dan kawan-kawan mau mencari pewaris untuk memegang 49% saham perusahaan. Oleh karena itu rekan kerjanya dengan jenggot berwarna putih mengaku udah menyuruh para pengacara untuk mencari anggota keluarganya si kakek yang terdekat untuk mewarisi saham mantap itu. Dan setelah beberapa waktu, Chuck dan kawan-kawan mendapatkan hasilnya, yang ternyata saham mantapnya jatuh ke tangan seorang pria bernama Dietz, dan dia tinggal di sebuah kota kecil jauh dari kota besar. Dietz adalah orang yang cukup terkenal di kampung halamannya, di mana banyak orang pada mengenal Dietz sebagai tukang jualan pizzanya yang enak, suka menolong, baik hati, dan juga tidak sombong. Jadi Chuck dan si jenggot putih pergi ke kota kecil itu, di mana mereka bertemu dengan teman dekatnya Dietz, dan dia bersedia untuk mengantarkan Chuck dan si jenggot putih ke restoran pizzanya Dietz. Begitu mereka bertemu dengan Dietz, mereka mau berjabat tangan, tapi karena kebiasaan Dietz yang dilakukan di kampung halamannya ini, dia lebih memilih untuk berpelukan, yang membuat Chuck dan si jenggot putih merasa kaku akan itu. Chuck lalu memberitahu tentang meninggalnya si kakek dan saham mantap itu, namun Dietz baru mengetahui kalau dia mempunyai paman jauh, apalagi dia belum pernah bertemu dengannya. Karena gak mau buang-buang waktu, Chuck dan si jenggot putih meminta Dietz untuk pergi ke gedung perusahaan hanya untuk beberapa hari, karena Dietz perlu mentandatangani beberapa berkas yang mereka lagi siapkan. Dan nantinya Chuck dan si jenggot putih akan membeli saham mantap itu, supaya Dietz bisa mendapatkan duit hampir 600 triliun rupiah. Oleh karena itu sementara Chuck dan kawan-kawan mengurusi berkas, mereka meminta Dietz untuk jauh-jauh dari media apapun yang berpotensi bisa menyebarkan hoaks. Mulailah Dietz pergi ke kota besar, dan di tengah perjalanan, Chuck dan si jenggot putih melihat Dietz yang terlihat ramah dengan para pilot, sampai mereka bernyanyi-nyanyi. Ini membuat si jenggot putih terbawa akan suasana serunya, tapi tidak untuk Chuck yang merasa kesal dengan nyanyian itu. Setibanya di atap gedung perusahaan di kota besar, Dietz langsung diganggu sama paparazzi yang memfoto dirinya, sehingga ini menjadi keuntungan bagi media si paparazzi, dan akhirnya dia pun langsung kabur dengan menggunakan parasut. Si jenggot putih lalu memberitahu kalau Dietz sekarang adalah pria yang paling dicari sama para cewek di kota besar ini, namun dia mengaku gak mau mendapatkan cewek hanya karena Dietz punya banyak duit. Setelah dia memasuki gedung, tiba-tiba datang seorang pelayan bernama Emilio, yang bisa datang dan pergi secara tiba-tiba dengan skill teleportasinya, tapi dia mengaku kalau dia cuma suka mengendap-endap aja. Begitu mengetahui kalau Emilio adalah pelayan, Dietz gak ada keinginan untuk mempunyai pelayan, melainkan seorang teman, dan ini berlaku juga ke semua staf yang ada di perusahaan. Setelah Dietz sampai di lantai yang lain, dia menjadi terkejut ketika dia melihat Emilio yang tiba-tiba udah berada di depan lift, jadi dia memberitahu lagi kalau dia suka mengendap-endap.
Di sana Deeds menjadi terkagum dengan ruangnya yang besar beserta 2 tangga kembar. Oleh karena itu dia main-main dengan teriak-teriak sampai bergema, dan menyuruh Emilio beserta para staf lainnya untuk melakukan hal yang sama juga. Esok harinya setelah terbangun dari kamarnya yang mewah, Deeds mulai jalan-jalan di dalam gedung perusahaan, di mana dia bertemu dengan seorang pria yang tiba-tiba langsung marah-marah karena masalah kerja sama antara dia dan perusahaan yang menjadi kurang baik. Tapi Deeds melihat si pria yang gak punya sopan santun. Jadi karena Deeds udah mempunyai kekuasaan untuk memecat orang, dia pun memecat si pria, dan akhirnya dia pun pergi dengan perasaan dendam. Deeds kemudian jalan-jalan di sekitar perusahaan, di mana dia melihat seorang wanita yang lagi dirampok sama penjahat. Oleh karena itu Deeds mengejar si penjahat, dan akhirnya dia pun kena hajar. Namun Deeds gak mengetahui kalau ternyata itu cuma akal-akalan dari si penjahat dan si wanita bernama Babe, supaya Babe bisa menggali info tentang Deeds dengan menyamar sebagai wanita lain yang bekerja sebagai perawat. Ini dikarenakan Babe adalah seorang wartawan dari Inside Access, setelah dia mendapatkan fotonya Deeds dari paparazinya di atap gedung sebelumnya. Alhasil Deeds merasakan cinta pada pandangan pertama, jadi dia mau mengajak Babe untuk berkencan, yang tentu aja disetujui dia, karena ini mempermudah dia untuk menggali info tentang Deeds. Ketika Deeds dan Babe mengenal satu sama lain di sebuah restoran, seorang pelayan memberitahu kalau ada orang kaya yang mau mengundang Deeds untuk makan bersama di mejanya. Oleh karena itu dia ke sana untuk berbincang dengan para orang kaya. Tapi mereka malah meledek-ledek tentang karakternya Deeds yang culun. Jadi dia membalas kalau para orang kaya datang ke kampungnya, mereka akan kelihatan culun juga bagi teman-temannya di sana. Namun teman-temannya gak akan menertawakan para orang kaya dan membuat mereka merasa bodoh. Karena itu gak sopan, yang membuat Babe merasa senang dengan ucapannya Deeds. Begitu Deeds pergi meninggalkan meja, para orang kaya langsung tertawa terbahak-bahak, sehingga Deeds menjadi emosi dengan langsung menghajar para orang kaya, dan akhirnya mereka pun habis. Setelah membayar ganti rugi kerusakannya, Deeds bertemu dengan seorang pria terkenal, di mana dia mengajak Deeds dan Babe untuk bersenang-senang bersama di sekitar kota. Tapi setelah terbangun di esok hari, Deeds mengaku lupa sama apa yang terjadi kemarin, sebelum datang Chuck untuk memberitahu apa yang terjadi dengan menyetel sebuah TV. Ternyata Deeds dikabarkan udah melakukan sesuatu yang bodoh sambil teler, bersama si orang terkenal, yang secara mengejutkan mempunyai skill loncat lebih tinggi daripada biasanya. Alhasil Chuck merasa marah dengan apa yang dilakukan Deeds, karena dia adalah orang terkenal dalam perusahaan dan juga dalam dunia bisnis. Karena segala tindakan negatif yang dia lakukan akan secara gak langsung berpengaruh ke perusahaan, jadi Chuck mengingatkan untuk jaga sikap. Setelah menghadiri acara pemakaman pamannya yang berlangsung hikmat, Deeds berkesempatan untuk mengobrol berduaan dengan Emilio, di mana Deeds menceritakan ketika dia melihat wajah pamannya yang udah membeku, Deeds merasa kalau pamannya terlihat bahagia. Ini membuat Emilio teringat tentang masa-masanya bersama dengan si paman, di mana waktu itu Emilio bisa menjadi temannya selama 30 tahun, dan dia mengaku udah belajar banyak dari si paman tentang berbagai hal dalam kehidupan, sampai menganggap dia seperti ayahnya sendiri. Karena Emilio gak pernah mengenal ayahnya, sementara ibunya meninggal di saat dia melahirkan Emilio. Ada satu hal lagi yang bikin dia jadi ingat, yaitu si paman gak pernah membiarkan Emilio menggantikan kaos kakinya, karena sebenarnya dia menyukai kaki, tapi gak tahu kenapa. Deeds kemudian teleponan sama gebetannya si Babe. Namun teleponannya segera diganggu sama si pria gak sopan yang pernah datang ke gedung, dan dia mengaku bersalah atas tindakannya sebelumnya. Ayah si pria lalu mengambil teleponnya, dan mengucapkan terima kasih ke Deeds udah membeli pelajaran ke anaknya, tapi ada sesuatu mengejutkan si ayah, yaitu Deeds memberitahu kalau anaknya udah berkata kasar di depan para wanita ketika marah-marah. Alhasil si anak merasakan ancaman dari si ayah, lalu dia melepaskan tali pinggangnya, dan akhirnya si anak pun No, Daddy, no! Setelah berhasil mengajak Babe untuk berkencan lagi, Deeds bermain perosotan dengan tangga kembar, dan akhirnya dia pun jatuh sambil menghancurkan meja di tengah. Namun begitu dia mau bangun, dia menemukan sebuah buku yang ada di meja itu, yaitu buku jurnal pribadi pamannya, yang membuat Deeds menjadi tertarik untuk membacanya nanti.
Dietz dan Babe kemudian pergi berkencan, di mana Dietz menyogok dua bocil dengan duit hampir 300 jutaan rupiah untuk mendapatkan dua sepeda mereka, agar Dietz dan Babe bisa berkeliling di sekitar kota dengan menggunakan sepeda itu. Setelah asik jalan-jalan dengan suasana yang romantis, Dietz dan Babe kembali mengenal satu sama lain lagi, di mana Babe masih berusaha untuk gak ketahuan identitas aslinya dengan berbohong yang macam-macam. Ketika mereka lagi asik mengobrol, mereka mendengar suara damkar yang pergi ke TKP kebakaran. Jadi karena Dietz mempunyai mimpi untuk bisa menjadi petugas damkar, dia pun berkeinginan untuk menolong para petugas di sana. Dan ternyata TKP kebakaran itu berada di sebuah rumah susun, di mana ada seorang ibu beserta banyak empusnya yang berjumlah 7, dan mereka terjebak karena api yang merambat di bagian pintu keluarnya. Oleh karena itu, setelah menyiapkan sebuah benda yang bisa mengamankan orang untuk jatuh dari ketinggian, petugas damkar menyuruh si ibu untuk loncat ke bawah, tapi dia gak mau pergi tanpa empus-empusnya, karena cuma mereka aja yang dia punya. Begitu Dietz memperkenalkan dirinya ke petugas damkar, Dietz mulai menolong si ibu dengan gaya superhero, layaknya seperti Spider-Man. Ini menjadi bahan berita mantap untuk Babe. Jadi dia memasang sebuah kamera tersembunyi ke dalam bajunya, dan mulai meliput kejadiannya secara diam-diam, seperti yang dia lakukan ketika di restoran sebelumnya. Mulailah Dietz menjatuhkan para empus ke benda pengamanan satu persatu, sampai dia menyemangati si ibu untuk jatuh bareng-bareng, dan akhirnya mereka pun selamat. Alhasil orang-orang pada merasa senang dengan usaha yang dilakukan Dietz, namun tidak untuk Inside Access yang merasa gak senang. Oleh karena itu mereka memberitakan hoaks tentang Dietz dengan mengedit videonya, seolah-olah dia udah menghabisi hidup para empus dengan menjatuhkan mereka dari ketinggian. Ini membuat Babe menjadi terkejut, karena dia melihat Dietz itu sebenarnya orang yang baik. Jadi Babe bertanya siapa yang mengedit videonya, yang dijawab si bos kalau dia sendirilah yang mengedit itu, supaya dia bisa menjatuhkan kepopuleran dari perusahaan medianya Dietz, dan akhirnya Babe pun merasa kesal. Berita itu kemudian diketahui Dietz, yang membuat dia menjadi galau. Oleh karena itu dia menceritakan hal itu ke temannya di kampung dengan chattingan, dan dia memotivasi Dietz untuk tetap semangat ketika ada orang-orang yang mau menjatuhkannya. Dia lalu menceritakan tentang keberhasilan pamannya, kalau dia udah membangun perusahaan yang mantap, dan mempekerjakan sampai 50.000 orang. Ini membuat si teman terkagum, tapi yang ingin dia lebih tahu adalah bagaimana hubungan Dietz dengan gebetannya si Babe. Jadi setelah Dietz memberitahu tentang perkembangannya, si teman menyarankan Dietz untuk segera tembak si gebetan. Esok harinya ketika bermain tenis dengan Chuck, Dietz memberitahu tentang buku jurnal pamannya yang dia temukan, namun Chuck mengaku baru mengetahui kalau si paman menyimpan hal begituan. Setelah beberapa kali bola tenisnya menjauh, Chuck menerima bola dengan pesan dari tukang kasih bola, yang memberitahu Chuck untuk ketemuan dengannya di kamar mandi, sebagai pertanda kalau si tukang kasih bola adalah mata-mata yang lagi menyamar. Sebut aja dia Agus. Jadi Chuck pergi ke sana, di mana dia melihat Agus yang lagi asik mandi, dan memberitahu kalau dia adalah karyawan dari Inside Access. Tujuan Agus adalah untuk bertemu Chuck, dan Agus mengaku mempunyai informasi yang akan membantu Chuck untuk mengeluarkan Dietz dari kota, karena sebenarnya Chuck mau mendapatkan cuan dengan menjual perusahaan pamannya Dietz secara keseluruhan, tapi dia harus mau menjual 49% sahamnya dulu. Begitu Agus bertanya apakah mengetahui tentang gebetannya Dietz, Chuck mulai tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut, dan akhirnya dia pun mau bekerja sama dengan medianya Agus. Beberapa waktu kemudian setelah asik jalan-jalan, Dietz mengantarkan Babe untuk pulang ke rumahnya, namun mereka gak menyadari kalau ada Agus yang menjadi mata-mata lagi untuk memata-matai mereka. Sebelum masuk ke dalam rumah, Babe mau memberitahu yang sebenarnya tentang dia yang merupakan seorang wartawan, tapi gak jadi, dan menyarankan Dietz untuk kembali ke kampung halaman dan menikmati menjadi orang kaya sebagai gantinya. Dietz mau bilang sesuatu juga, oleh karena itu dia mengasih sebuah kartu berisi puisi indah di dalamnya, dengan maksud untuk menembak Babe. Alhasil dia merasa senang, dan akhirnya mereka pun tukeran jong, yang membuat Dietz merasa bahagia. Namun tidak untuk Babe yang justru merasa sedih, karena dia udah membohongi dirinya sendiri dengan menerima cintanya Dietz. Esok harinya setelah introspeksi diri, Babe mengaku ke bosnya kalau Babe udah jatuh cinta sama Dietz, dan mengaku udah gak sanggup untuk memberitakan yang hoax-hoax lagi, jadi dia mau mengundurkan diri dari Inside Access. Ini disetujui si bos,
Tapi dia tetap akan menjalani rencana hoax ini, sementara Babe berencana mau memberitahu yang sesungguhnya ke Deeds. Di saat itu Deeds berencana mau melamar Babe di sebuah stadion besar secara eksklusif, di mana Deeds gladi resik dulu dengan menyuruh Emilio untuk bertindak seperti Babe. Namun dia malah terbawa akan suasananya dengan berkeinginan untuk menyentuh kakinya Deeds. Oleh karena itu dia langsung menghentikan gladi resiknya sebelum Emilio makin kumat. Gak lama setelah itu datang Chuck dan si jenggot putih, yang mau memeriksa apakah Inside Access akan mengolok-ngolok tentang Deeds lagi. Jadi dia meminta untuk menampilkan berita Inside Access di layar stadion. Dan ternyata mereka menampilkan berita tentang Deeds yang lagi bersama Babe kemarin malam. Dengan berita itu, si bos Inside Access sengaja mengungkapkan Babe sebagai wartawannya, sehingga Deeds menyadari kalau Babe cuma menyamar sebagai wartawan aja dengan menjalin hubungan bersamanya. Dan akhirnya Deeds pun merasa kecewa. Gak lama setelah itu datang Babe, yang mau memberitahu yang sebenarnya, tapi Deeds keburu kecewa duluan, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Alhasil dia merasa kalau dia adalah orang terbodoh di dunia, namun Chuck langsung mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu kalau dokumen penjualan saham mantapnya udah jadi. Tapi Deeds gak mau duit banyak itu, dan meminta untuk mendonasikannya ke tempat amal. Oleh karena itu dia menandatangani dokumennya, dan akhirnya Chuck pun merasakan kenikmatan. Beberapa waktu kemudian, Babe mendatangi kampung halamannya Deeds, di mana Babe mau meminta maaf ke Deeds, namun Babe malah bertemu dengan rekan kerjanya yang mengajak Babe untuk ribut. Jika dia bisa mengalahkannya, si rekan akan memberitahu lokasinya Deeds, jadi Babe mau gak mau mesti ribut sama si rekan. Sampai akhirnya Babe pun berhasil melumpuhkannya. Babe kemudian pergi ke sana setelah mengetahui lokasinya, tapi di tengah perjalanan, dia malah kejeblos masuk ke dalam danau kecil yang membeku, dan kesulitan untuk bisa menyelamatkan diri. Di saat itu Deeds lagi mengantarkan pizzanya, dan mendengar teriakan-teriakan dari Babe. Oleh karena itu Deeds cepat-cepat pergi mendekati Babe. Namun Deeds bukan mau menolong, melainkan meluapkan kekesalannya atas apa yang udah dilakukan Babe. Gak lama setelah itu Babe tenggelam masuk ke dalam air, dan susah untuk bisa keluar lagi, jadi Deeds menggunakan kakinya untuk menghancurkan es, dan akhirnya Babe pun terselamatkan. Dia lalu mengaku kalau dia mencintai Deeds, tapi dia gak bisa menjawabnya, beralasan kalau dia gak tahu siapa Babe sebenarnya, dan akhirnya Babe pun pulang ke kota besar dengan perasaan galau. Di saat itu dia melihat berita kalau Chuck sebentar lagi akan menjual perusahaannya sedikit demi sedikit, sehingga 50.000 karyawannya terancam akan kehilangan pekerjaan mereka, termasuk si presenter sendiri, dan akhirnya dia pun ngomong jorok ketika lagi live. Tiba saatnya untuk Chuck menjual perusahaannya dalam sebuah rapat, namun tiba-tiba datang Emilio yang memberitahu kalau dia menolak keras perusahaan ini untuk dijual, dan akhirnya dia pun menghilang. Gak lama setelah itu datang seseorang mengagetkan Chuck, yang ternyata itu adalah Deeds, dan dia mengaku mempunyai sebuah pernyataan. Tapi Chuck mengingatkan Deeds kalau dia udah menjual semua sahamnya, jadi dia udah gak berhak untuk berbicara di rapat ini. Namun ternyata dia udah membeli 1 lembar saham perusahaan tadi pagi, oleh karena itu dia merasa masih mempunyai hak suara dalam sebuah perusahaan, walaupun si pemegang saham itu cuma memegang 1 lembar saham aja. Jadi Chuck memberikan beberapa menit untuk Deeds berbicara, dan dia pun memohon ke para pemegang saham untuk jangan menghancurkan perusahaan pamannya, dengan memikirkan pekerjaan apa yang mereka inginkan yang dipendam selama ini, karena Deeds gak mau 50.000 orang pekerja terancam kehilangan pekerjaan mereka gara-gara saham. Alhasil para pemegang saham menjadi tergerak hatinya untuk mempertahankan perusahaan, lalu Deeds mengetok palu, dan akhirnya dia pun diberi tepuk tangan. Namun Chuck masih santai akan pernyataan dari Deeds, karena dia memegang lebih banyak suara yang setuju untuk menjual perusahaan, daripada para pemegang saham di tempat ini. Oleh karena itu Chuck mau mengetok palu untuk menjualkan perusahaan, tapi tepat sebelum palu itu diketok, datang Babe yang menunjukkan sebuah buku hariannya pamannya Deeds. Namun sebenarnya Babe udah mencuri itu dari Deeds dan membacanya, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang belum diketahui publik. Waktu itu ketika rambut si paman belum memutih, dia pernah menulis kalau dia merasa senang dengan keberhasilan perusahaan, dan sekarang dia mau mencari belahan jiwa dengan mengikuti kata hatinya. Ternyata, dia naksir sama pembantunya sendiri selama ini, jadi si paman gak mau buang-buang waktu lagi, dan akhirnya mereka pun Babe lalu menunjukkan bukti data perusahaan pada waktu itu,
kalau cuma ada satu wanita yang bekerja di lantainya si paman, tapi sayangnya 9 bulan kemudian dia meninggal di saat melahirkan anak laki-laki. Begitu Babe menyebut tanggal lahirnya beserta nama si wanita itu, Emilio merespon kalau tanggal lahirnya adalah tanggal lahir dia sendiri, dan nama wanita itu adalah nama ibunya, sebagai pertanda kalau dialah yang seharusnya mewarisi saham mayoritas dari pamannya Deeds. That is my money! Good thing for everyone! Gak pakai lama, Emilio langsung teleportasi ke meja mic, lalu dia memecat Chuck, dan akhirnya dia pun habis. Setelah itu Deeds dan Babe berbicara berduaan, di mana Babe mengungkapkan identitas aslinya, supaya Deeds bisa mengetahui siapa Babe sebenarnya, dan akhirnya mereka pun balikan. Ketika Emilio lagi asik memecat orang-orang yang jahat bagi dia, datang si jenggot putih untuk meminta kesempatan untuk dia bisa bertahan di perusahaan yang disetujui Deeds, dan akhirnya si jenggot putih pun menjadi pelayan menggantikan Emilio. Sebagai ucapan terima kasih, Emilio memberikan duit sekitar 14 triliun rupiah untuk Deeds yang disetujui dia, dan akhirnya dia pun ikutan menjadi sultan juga bareng sama Emilio. Film diakhiri dengan teman-temannya Deeds yang lagi seneng-senengnya bersama orang tercinta mereka, dan akhirnya Deeds pun membagikan kebahagiaannya dengan membelikan mobil mantap ke teman-temannya di kampung. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.